Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tourism Design kelas A dengan dosen pembimbing Pak Agri Pratama Harwinanto. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang objek kami yaitu Kota Tua Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview dari Kota Tua. Jadi yang pertama, kami mengangkat global issue yaitu poin ke-11 dari SDGs yaitu Sustainable Cities and Communities. Nah, perkembangan pariwisata sekarang ini kan mengarah ke konsep yang berkelanjutan dan itu sesuai dengan tujuan United Nations dalam SDGs yaitu poin 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Nah, intinya di pelestarian budaya ini jadi hal yang penting dalam pembangunan kota. Kemudian, konteks isu di Indonesia ini, eh, Indonesia adalah suatu negara yang punya keberagaman budaya yang tinggi. Kemudian potensi pariwisatanya juga sangat besar. Nah, budaya ini penting karena membentuk identitas suatu tempat dan memberi pengalaman unik bagi para wisatawan. Lalu, eh, tetapi pengembangan pariwisata ini lebih sering berfokus ke tampilan visual dan juga keuntungan ekonomi dan tidak imbang dengan adanya pelestarian nilai budaya yang secara menyeluruh. Mengapa kami mengambil uh, topik cultural tourism? Karena pendekatan cultural tourism ini penting karena melihat budaya bukan sebagai objek semata, tetapi juga sebagai pengalaman yang melibatkan interaksi antar ruang, aktivitas, dan juga masyarakat lokal. Pariwisata budaya ini kan mencakup aspek ada tangible dan intangible, sehingga menekankan pelestarian budaya dan keterlibatan komunitas agar tetap adanya berkelanjutan seperti itu. Jadi, cultural tourism di sini bisa jadi strategi untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berbasis nilai budaya. Nah, di sini kami mengambil Kota Tua sebagai objek turisme kami, dan Kota Tua ini adalah kawasan bersejarah yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, dan sekarang itu menjadi bangunan cagar budaya dan dialihfungsikan menjadi museum, area kuliner, juga ruang interaktif. Nah, kawasan ini potensinya sangat besar untuk wisata budaya, tetapi pengembangannya masih dominan pada aspek fisik, sehingga nilai budaya itu belum tergarap maksimal. Eh, Akibatnya, pengalaman yang terbentuk itu cenderung hanya visual. Maka dari itu, pendekatan cultural tourism ini diperlukan untuk menggabungkan aspek fisik dan non-fisik, atau bisa dibilang tangible dan intangible, agar pengalaman wisata lebih bermakna dan berkelanjutan. Nah, untuk Kota Tua sendiri itu ada filosofinya, yaitu kota sebagai memori kolektif, kemudian kota sebagai representasi kekuasaan dan kontrol kolonial eh, berdasarkan sejarahnya, kemudian kota sebagai ruang interaksi budaya. Karakteristik yang ada di Kota Tua itu yang dapat diketahui adalah pusat sejarah dan narasi kota, lalu ada ruang publik dan aktivitas wisata, kemudian merupakan kawasan heritage dan juga dia multikultural. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi berikut adalah peta kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini terdapat beberapa bangunan, diantaranya adalah Museum Fathahillah sebagai pusat dari Kota Tua Jakarta. Kemudian ada Museum Wayang, Kali Besar, Cafe Batavia, Terminal Bus, Kantor Pos, Taman Fathahillah, Heritage Urban Hostel, Museum Seni dan Keramik, Damkar Taman Sari, dan banyak bangunan-bangunan penting lainnya. Boleh di next. Nah, untuk analisis site-nya, eh, berikut yang di sebelah kiri ini adalah cangkupan dari wilayah Kota Tua. Kemudian di sini juga terdapat arah matahari pada pukul 8 WIB, 12 WIB, dan 17.48 WIB sebagai parameter titik bayangan dari eh, pantulan matahari. Nah, kemudian bisa dicek pada gambar yang di sebelah kanan. Untuk keterangan zonanya ada museum, F&B, penginapan, tempat ibadah, universitas, wisata interaktif, transportasi umum, area masuk, kantor, dan fasilitas umum. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi pengguna yang telah kami lakukan, yang dimana kita melakukannya secara apa menyebarkan kuesioner serta menganalisis dari ulasan di website. Nah, di fasilitas utilitas itu kita menemukan bahwa sebanyak 57,6% responden menyatakan bahwa kesulitan dalam menemukan wayfinding. Terus begitu pula dengan fasilitas pendukung digital, di mana bisa dilihat skalanya mayoritas itu berada di 3 ke bawah, yang dimana itu menyatakan kurang memadai.
Lalu untuk fasilitas peristirahatannya juga begitu, di mana mayoritas itu berada di tiga ke bawah yang didefinisikan sebagai responden itu merasa kesulitan dalam menemukan tempat peristirahatan seperti fasilitas dudukan di kawasan Kota Tua Jakarta sendiri. Nah, untuk di ulasannya sendiri itu diulas melalui website TripAdvisor. Yang pertama itu telah ditemukan bahwa ada responden yang menyatakan bahwa kawasan Kota Tua sendiri ini memiliki potensi heritage yang sangat kuat, yang dimana dilengkapi dengan aksesibilitas yang baik serta menyebabkan keramaian turis yang datang dan polanya itu dinamis. Nah, dari heritage-nya bangunannya sendiri itu sudah pasti memiliki nilai sejarah yang dimana menawarkan pengalaman budaya kepada wisatawan beserta adanya kuliner yang dapat menarik para wisatawan. Lalu untuk dari segi kenyamanan itu dipengaruhi oleh lingkungan, fasilitas, dan kondisi bangunannya sendiri. Dan ditemukan bahwa waktu kunjungan yang paling tepat untuk bagi orang yang tidak suka ramai-ramai gitu itu ada di pagi dan sore hari. Lalu untuk di Google review-nya sendiri kurang lebih sama. Bedanya itu ditemukan bahwa dari segi kenyamanan iklim, penataan aktivitas, dan mobilitas lanjutan itu masih banyak tantangan yang perlu diperdalam. Lalu untuk cultural scope-nya sendiri, sebanyak 66,7% itu responden menyatakan sudah menemukan aktivitas budaya, selebihnya belum. Lalu untuk dari segi fungsi elemen visual budayanya itu sebanyak 96,7% sudah sesuai, yang dimana diperuntukkan sebagai eh, elemen visual yang mendukung dari segi fungsi serta aktivitas yang terjadi. Lalu di bagian bawahnya itu terdapat aktivitas budaya, nilai edukatif, serta kesan kota Jakarta itu mayoritas responden itu merasa bahwa aktivitasnya itu sudah selaras yang dimana menghasilkan pengalaman yang edukatif dan berkesan bagi mereka. Lalu untuk kejelasan elemen fisik, kejelasan aktivitas tradisi dan budaya, serta keseimbangan elemen fisik dan aktivitas budaya, itu mayoritas responden merasa elemen fisik itu sudah sesuai dengan aktivitasnya sendiri. Begitu pula dengan keberadaan unsur fisik dan sebagainya. Sekian, bisa dilanjut dengan key finding-nya. Nah, dari analisis yang sudah kami lakukan tadi, kami menemukan key findings atau temuan utama dari survei yang kami lakukan. Beberapa di antaranya yaitu seperti aspek non-fisik, seperti narasi dan pembelajaran itu sudah terbentuk, namun belum menghasilkan pengalaman budaya yang optimal, dan juga elemen sejarah kuat dan sesuai dengan karakter kawasan. Lalu, keberagaman aktivitas itu ada, tetapi belum terintegrasi dalam sistem pengalaman ruang. Nah, dari banyak temuan ini, kami merumuskan beberapa rumusan masalah utama seperti partisipasi masyarakat belum berperan dalam memperkaya pengalaman pengunjung, rumusan nilai sejarah belum tersampaikan secara jelas dan menarik, kenyamanan ruang masih rendah dan mempengaruhi pengalaman pengunjung. Aktivitas pengunjung belum terarah sehingga kurang mendukung karakter kawasan heritage. Kota tua ramai dikunjungi namun belum dimanfaatkan sebagai pengalaman budaya utama, dan ada aktivitas budaya belum konsisten dan kurang terlihat sebagai minat utama kawasan. Nah, yang dimana masalah-masalah ini akan menjadi landasan kami dalam merancang desain ke depannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan desain manifesto saya. Jadi untuk desain manifesto saya sendiri, untuk objek-objeknya itu saya mengambil museum wayang. Nah, dari kawasan sendiri itu ada problem statement kawasan, yaitu aktivitas budaya belum konsisten dan kurang terlihat sebagai minat utama kawasan. Yang dapat dihubungkan dari museum wayang ke problem statement tersebut adalah aktivitas budaya pada musim wayang belum terakomodasi dan terekspos secara optimal dalam ruang, sehingga budaya masih dideskripsikan sebagai objek display, bukan sebagai pengalaman yang dapat diakses dan dialami secara langsung oleh pengunjung. Lalu, untuk konsep diagramnya, konsep yang saya usung itu berfokus pada bagaimana budaya dapat dihadirkan sebagai pengalaman ruang yang lebih hidup dan interaktif. Adapun input dari konsep ini itu budaya yang masih bersifat pasif, kemudian aktivitas yang belum terlihat dalam ruang, serta interior yang belum mempresentasikan identitas wayang secara kuat. Lalu, melalui pendekatan desain, output yang ingin dicapai adalah terciptanya pengalaman budaya yang lebih aktif, interaktif, serta identitas wayang yang lebih terasa dalam ruang. Nah, hal ini tuh dapat diwujudkan melalui penggunaan elemen material kayu, motif tradisional, kemudian permainan pencahayaan yang mendukung suasana ruang, dan juga mendukung pengalaman pengunjung dalam suasana pertunjukan wayang. Sekian dari desain manifesto saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain manifesto saya. Sebelumnya bisa dilihat di pojok kiri atas itu merupakan tampak dahulu kala bagaimana bentuknya kantor posnya sendiri. Lalu yang sebelah kanannya itu merupakan tampak sekarang di masa kini, yang dimana kantor posnya itu dialihfungsikan menjadi area kuliner beserta area UMKM seperti ada yang jualan pakaian dan sebagainya. Nah, untuk di aktivitasnya sendiri itu dalam kantor posnya, si gedung kantor pos ini menawarkan experience yang dimana
di dalam gedungnya sendiri itu terdapat aktivitas kuliner, terdapat aktivitas sosialisasi, terdapat aktivitas apa membeli oleh-oleh. Terus persis di depannya si kantor posnya sendiri kan ada wisata interaktif yang dimana terdapat delman, terus ada sepeda ontel, terus untuk heritage-nya sendiri itu si bangunan cagar budaya kantor posnya sendiri beserta para wisatawan yang mengambil foto-foto. Di bawahnya lagi itu merupakan dokumentasi yang telah diambil ketika observasi bagaimana bentuk isi si kantor pos yang sudah dialihfungsikan menjadi tempat kuliner beserta UMKM. Lalu untuk karakteristiknya sendiri yang sekarang dapat dilihat itu dari segi bangunannya itu masih terlihat heritage-nya yang masih dominan, namun sangat kontras ketika dibandingkan dengan heritage versus modern yang dimana bisa dilihat ya bagaimana penataan dan apa fasilitas yang digunakan. Nah, di sini juga mereka menerapkan adaptive reuse dialihfungsikan menjadi area kuliner. Terus di sini juga terdapat ruang sosial dan aktivitasnya cukup tinggi. Lalu untuk pelatenannya itu campuran, belum terstruktur dengan jelas. Lalu untuk respon terhadap iklim itu cukup baik karena ruang gedungnya sendiri itu cukup luas serta memiliki banyak bukaan dan terdapat jendela yang cukup besar ya di atas. Lalu dari karakteristik dan dari observasi yang dapat dilihat itu bisa disimpulkan menjadi 5 problem statement yang saya ambil. Yang pertama itu kenyamanan ruang itu cukup rendah karena bisa dilihat dari segi fasilitas umum yang kayak seperti dudukan itu belum bisa memberi kenyamanan bagi 50 tahun ke atas. Dan untuk poin keduanya itu aktivitas UMKM belum mendukung karakter kawasan heritage karena yang seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa si tenannya sendiri itu belum terkurasi dengan benar. Lalu untuk poin tiganya itu belum dimanfaatkan sebagai pengalaman budaya utama karena di sini mereka fokusnya ya udah isi perut terus kalau udah selesai langsung keluar. Jadi mereka tidak merasakan adanya pengalaman budaya ketika mereka masuk ke situ. Lalu untuk poin empatnya penataan ruang belum kontekstual dan tertata bisa dilihat bahwa area UMKM seperti pakaian dan sebagainya itu berada di bagian paling belakang dekat parkiran mobil, sedangkan paling depannya itu cuman area makanan, minuman, dan sebagainya gitu. Lalu untuk poin kelima itu minimnya kurasi, yang dimana jadinya konten itu tidak selaras dengan budaya, yang seperti udah saya jabarkan sebelumnya. Oleh karena itu, saya mengusungkan bahwa konsep yang saya ingin anutkan itu menerapkan adaptive reuse, yang dimana masih menjunjung tinggi penerapan budaya yang Batavia beserta kolonialnya sendiri, dengan memperhatikan user centered yang inklusif, karena dalam kuliner, dalam membeli oleh-oleh dan sebagainya itu tidak ada namanya kategori golongan masyarakat, namun secara general. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Lalu di sini ada desain manifesto untuk desain saya. Jadi di sini saya memilih objek museum seni dan keramik, namun di bagian museum yang museum lukisan aja. Nah, untuk problem statement yang saya ambil dari problem statement kawasan tadi, yaitu ada dua, kenyamanan ruang dan aktivitas pengunjung, di mana pengalaman yang dirasakan pengunjung itu cenderung sebatas visual dan belum memberikan kesan yang mendalam. Dan juga beragam aktivitas pengunjung yang tidak terarah akibat kurangnya pengalaman yang terstruktur menyebabkan karakter heritage kawasan menjadi kurang terasa. Nah, problem statement ini di Museum Seni dan Keramik itu bisa didetailkan lagi, yaitu beberapa masalahnya ada display yang kurang optimal, lalu juga lighting kurang menonjolkan visual karya, informasi karya kurang lengkap dan tampilannya kurang menarik. Pengalaman ruang kurang menarik dan penggunaan ruang juga kurang optimal. Dari masalah-masalah ini, saya temukanlah judul dari perancangan saya yaitu perancangan interior ruang pamer Museum Lukisan di kawasan Kota Tua Jakarta sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan pengalaman ruang pengunjung. Lalu, perancangan ini difokuskan pada penataan zoning dan alur ruang yang lebih jelas agar pergerakan pengunjung lebih terarah. Pencahayaan dioptimalkan untuk menonjolkan karya, serta diperkuat dengan naratif display yang informatif dan menarik. Selain itu, elemen budaya lokal diintegrasikan ke dalam interior untuk menciptakan pengalaman ruang yang lebih imersif, berkarakter, dan berkesan. Oke, selanjutnya dari saya, untuk desain manifesto saya itu objeknya adalah Museum Seni Rupa dan Keramik di bagian pameran keramiknya yang ada di lantai 1. Nah, untuk segmentasi penggunanya, saya mengkategorikan ada staf dan manajemen, pelajar dan mahasiswa sebagai pengunjung, kemudian pengunjung wisatawan domestik dan mancanegara, lalu pengunjung dari komunitas seni. Nah, untuk masalah existing yang saya highlight pada desain saya, ada layout pameran yang monoton, budaya yang mulai pudar, fleksibilitas ruangan, atmosfer yang terlalu mengintimidasi karena terlalu kaku, lalu tata ruangan yang kurang komunikatif karena tidak ada keterangan siapa penciptanya dan lain-lain. Nah, kemudian untuk solusinya adalah saya ingin menerapkan adaptive design dan eksplorasi desain untuk mendukung living culture karena
Museum Seni Rupa dan Keramik ini merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial. Nah, jadinya adalah redesain Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta dengan implementasi konsep adaptif desain guna mendukung keberlanjutan living culture kontemporer. Nah, untuk implementasi konsepnya adalah di bagian adaptive design, saya ingin berfokus pada modifikasi, penggunaan kembali atau penyesuaian ruang pameran dan area dalam cangkupan agar memenuhi fungsi baru tanpa menghilangkan karakter atau identitas aslinya, serta menambah fleksibilitas fungsi ruangan. Nah, kemudian untuk bagian boosting living culture, saya ingin berfokus pada upaya yang strategis untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang ada di area pameran dan area dalam cangkupan supaya tidak sekedar menjadi artefak bisu, melainkan menjadi bagian aktif dari kehidupan masyarakat modern. Nah, berikut adalah mood board dari desain manifesto saya. Jadi, di bagian pamerannya itu terdapat deskripsi-deskripsi yang menyebutkan, eh, yang menceritakan tentang keramik tersebut. Seperti itu. Terus kemudian untuk displaynya dibuat lebih interaktif, jadi tidak seperti yang museum keramik yang sekarang yang apa mayoritas pamerannya adalah diletakkan di dalam kaca seperti itu. Jadi nanti tuh ada bagian yang interaktif seperti ini, tapi akan dipertimbangkan kembali bagaimana supaya keramik ini tetap aman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.